balik lagi di Helloverse. Kali ini aku Nilam sama Dinya. Balik lagi sama aku Uung. semuanya cewek-cewek ya. Sekarang kita nih mau ngomongin, karena kita mau ngomongin soal perempuan. Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Menjadi perempuan di Indonesia. Iya, ini perksnya gimana kita jadi perempuan di Indonesia. Sebelumnya nih, mau nanya nih. Kalian kalau bisa milih jadi cewek apa cowok, pengen jadi cewek apa cowok? Karena udah jadi cewek ya, kayaknya Ya udahlah ya. udahlah gitu. ya. Gitu. Kan tapi kalau boleh nyoba-nyoba gitu sehari, Kalau dikasih opportunity buat Iya. nyoba sehari, ngetes gitu ya, ngetes. kayak gimana sih rasanya, Ngetes. boleh lah. Tapi Ngetes kayaknya kalau pipis berdiri gak sih? Pipis kayaknya praktis ya. Kayak praktis sih, gak usah ngapa-ngapain tinggal lagi. nggak usah ribet duduk-duduk gitu ya. Jadi nggak mau nyoba-nyoba aja. Nyoba gitu. mah gak apa-apa ya, cuma kayaknya untuk sekarang alhamdulillah aja jadi cewek. Alhamdulillah jadi cewek. Iya, perempuan. Tapi enak gak sih jadi cewek tuh emangnya? Ada suka dukanya. Ada suka duka pros and cons. Karena gue kan setengah cewek setengah cowok nih, jadi Jadi netral ya. Untuk di Indonesia sendiri tuh suka dukanya jadi cewek tuh, kalau dukanya sih lebih ke stereotip ya. banyak stereotip Stereotip cewek. cewek di Indonesia tuh masih terbilang lebih derajatnya lebih terlihat lebih rendah daripada untuk Karena patriarki laki-laki. kali ya. Karena patriarki culture ya. Mungkin kita born and raised. Ya, kalau dukanya itu sih expectationnya tuh, society's expectationnya tuh beda gitu. Kalau cewek tuh kayaknya lebih banyak peraturannya gitu. Bener, Cewek tuh harus kayak gini, cewek tuh harus kayak gini. Kalau sukanya itu di Indonesia itu enaknya kalau cewek itu di apa ya? Secara tidak langsung juga karena di stereotipnya adalah harus dilindungi gitu atau gimana-mana. Tapi jadinya privilege juga nggak sih, kayak diperlakukannya tuh biasanya ya udah nggak usah gini nggak usah ini, cowok aja yang ngerjain gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, not to be not honest gitu, itu juga privilege nggak sih, kayak jadi lo nggak harus ngerjain ini, nggak usah ngangkat berat-berat, adiknya aja gitu, Iya, atau suaminya aja. Iya benar. Menurut gue itu Privilege ya. juga. Tapi kalau menurut gue malah gue nggak suka digituin, karena gue ngerasa jadi lo nganggap gue lemah gitu. Maksud lo gue nggak bisa. Tapi lu bisa nggak sebenarnya? Gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau Oh sih kalau bantuin gitu kan. kalau mau bantuin gitu. Iya, ya, emang sih kita tuh kayak banyak ekspektasi juga kan, kayak dari kecil bahkan ya, misalkan kayak perempuan ada stereotip nih, cewek cowok nggak boleh nangis gitu. Terus perempuan apa harus kalem gitu, nggak boleh Jangan pecicilan. Harus jago masak. harus juga ini itu cewek apa di dapur. Terus kayaknya kalau kita lihat gitu ya cewek, misalkan di sosmed lah, di Instagram gitu, kita lihat ceweknya masak tiap hari, terus tuh kayak aduh kayak kita punya sosok istri idaman. Istri idaman gitu tuh seperti apa gitu, Iya, kita kan? ada ya stereotip Istri dari idaman, sosial media. pinter masak, ngurus rumah, terus kayak sosok seorang ibu banget lah gitu. Kalian ngerasa nggak sih kayak ekspektasi ini gitu, apa yang paling annoying gitu menurut kalian, yang kayak it doesn't make sense, kayak kenapa sih harus kayak gitu? Kalau buat gue sih, gue gak ngalamin ya. Maksudnya gue cukup beruntung lah punya orang tua yang gak ngebedain gitu, cewek kayak gini, cowok kayak gini. Tapi yang gue sering denger tuh kayak, kalau cewek sekolahnya gak usah tinggi-tinggi, ngapain ntar juga di dapur gitu. Atau kalau misalnya ya udah kuliah supaya bisa didik anak gitu. Tapi ya kayak ya udah kuliahnya cuma buat didik anak doang, bukan untuk kayak jadi profesional atau punya karir gitu. sendiri gitu. Jadi kayak, atau udah jangan sekolah tinggi-tinggi, ntar cowoknya nggak ada yang mau loh, terintimidasi. Kalau gue sih kalau kayak gitu ya udah ya, kalau misalnya cowoknya terintimidasi, next please gitu. Emang gak level aja ya kan? Iya, maksudnya gue kalau gitu gue cari cowok yang nggak terintimidasi aja deh, maksudnya yang so secure about themselves gitu. Kalaupun gue berprestasi, mereka slow aja gitu. Pede gitu. Ya, kalau gue itu sih masalah kayak pendidikan gitu, yang kayak ya Yang paling udah. annoying. Kalau cewek sekolahnya jangan jauh-jauh, ntar bahaya gitu. Kalau cowok ya silahkan dibawa kemana-mana gitu. Sekolah jauh-jauh itu sih yang paling bete. Setuju sih, itu juga salah satu. Tapi aku sih kalau menurut aku pribadi yang paling annoying itu adalah cara berpakaian. Oh iya bang. Itu paling annoying sih, kayak lu nggak usah deh pakai
celana pendek ngapain? Mini-mini. Iya, ngapain pakai mini lu ya itu kalau lo diperkosa atau lo digangguin ya itu salah lu gitu. Pakaian tuh. Pakaian yang kayak begitu. Jadi mereka ekspektasi kita untuk pakai yang modest wear, dimana gua pribadi mungkin itu tuh bukan something yang gua feel comfortable gitu. with gitu loh. Jadi ekspektasi itu sih yang paling annoying yang mungkin bisa gue bilang. Kalau cowok-cowok boleh ya jalan-jalan pakai kutang. Iya, nggak pakai baju pun mereka apa-apa. biarin aja gitu. Kalau cowok-cowok gitu catcalling terus kayak gede-gedein gitu, ya bukan salah cowoknya, salah karena ceweknya pakai bajunya ya pakai. Makanya jangan pakai baju kayak gitu. Iya. Padahal lu pakai jilbab jalan-jalan juga tetap aja bisa melikumi. Iya di lu sama lu kan. Padahal udah ada datanya nggak sih yang pas itu udah ada buktinya kalau pelecehan seksual itu bukan dari pakaian. Itu bahkan ada museum ya loh di Belgium, di Belgia, sorry. Aduh gue nama museumnya lupa. Itu jadi dia tuh museumnya tuh nampilin korban-korban sexual harassment gitu. Dia lagi wearing what dress gitu, lagi pakai baju apa. Di situ tuh ditunjukin gitu semua baju-bajunya tuh. Bener-bener ada satu tuh yang kayak bikin gue shock banget. Itu dia pakai baju tentara lengkap dengan senapannya. Dan dia di arrest. Iya. Di arrest gitu. Maksudnya dilecehkan secara seksual. Bayangin kayak udah tentara pakai lengkap dengan senapan masih bisa dilecehin gitu. Jadi nggak ngejamin sih emang baju itu. Kalau gue yang paling annoying ya itu kayak soal tapi untungnya di keluarga sih enggak ya, benar-benar kalau di keluarga itu perempuan di keluarga juga kayak women empowerment banget gitu, semuanya kerja gitu, semuanya berpendidikan tinggi. Dan kalau secara society sendiri ya itu komen-komen gitu dari teman-teman kayak ngapain sih lo sekolah tinggi-tinggi, kayak nanti cowok nggak ada yang mau ya gitu kan, berarti kayak emang cowoknya aja gitu nggak level gitu kan, kalau nggak pede sama kita. Udah gitu ekspektasi kalau dari keluarga sebenarnya ada sih dari kayak kalau secara cultural atau keluarga kali ya, ekspektasi untuk menjadi seorang istri yang baik, mengabdi kepada suami. Jadi kayak ya istri itu harus pokoknya suami itu harus dilayanin banget deh, jadi raja banget gitu. Dan mulai dari bangun tidur segala macam kayak ambilin nasi, pokoknya suami tuh duduk aja, kita ngambil nasi, kita nyiapin minum ini itu. Loh, emang suami saya cacat ya harus sampai semuanya itu diambilin. Dan suami saya tuh bukan tipe yang juga suami gue tuh bukan tipe juga yang kayak harus diperlakuin seperti raja sebagaimana. Dia tuh juga tipe yang kayak ya perempuan tuh juga harus setara gitu loh dengan cowok. Kalau lo doing the house chores ya gue juga gitu, kayak lo nyapu gue ngepel, lo masak ya udah gue yang nyuci. Iya gitu. Dan itu mungkin kayak gitu tuh kayak kalau buat beberapa dekade yang lalu masih cocok lah ya. Gitu. Kayak karena kan cewek nggak kerja tuh, cewek di rumah doang. Betul. Jadi bentuk kontribusi untuk rumah tangganya ya melayani suami lah gitu. Tapi zaman sekarang kan ibu-ibu juga pada kerja. Iya benar. Iya, soalnya kan zaman juga berubah gitu. Kalau misalkan kita dan harga barang gitu, apalagi kalau udah punya anak segala macam, itu kan kita juga butuh kayak ada mau tanggung jawab secara finansial juga kan gitu, untuk membantu rumah tangga. Nah sekarang juga kan banyak bisa kalau kita punya duit bisa sewa pembantu sih, susah amat. Sorry ya. Benar. Iya tapi itu sih ekspektasi cuy. Nah kalau masalah safety and security sendiri itu sebagai cewek di Indonesia, lagi tinggal di Indonesia, itu menurut kalian aman gak sih? Back to tadi yang ngebahas kayak catcalling gitu. Sebenarnya itu kan salah satu bentuk harassment yang buat orang-orang tuh kayak biasa gitu kan. Ya itu kan cuma iseng doang gitu. Tapi sebagai cewek ya lu juga nggak ngerasa safe lah gitu. Kalau lu cuma jalan doang abis itu digodain gitu kan. Atau maksudnya
lu nggak tahu gitu kira-kira dia ini cuma bakal manggil-manggil doang atau bakal ngikutin lu atau bakal ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak dari bentuk yang itunya aja challenging gak sih jadi cewek di Indonesia. Ini on top of all the serious cases of sexual assault gitu ya. Maksudnya yang cuma lowest form aja, catcalling aja udah buat males gitu gak sih. Udah paling, itu menurut aku juga sesuatu yang kadang orang Indonesia tuh nggak aware ya kalau catcalling itu adalah sebagai bentuk sexual harassment gitu ya. Mereka cuma bilang iseng doang, orang nggak diapa-apain kok gitu kan, orang nggak ngapa-ngapain kok, cuma tapi sebenarnya ngapain coba? Gue tuh kadang kalau orang catcalling tuh gue, emang tujuannya itu apa gitu mas? Iya mas datengin ya kayak ngapain mas gitu. Ya gue juga pernah tuh lagi isi bensin gitu kan, terus lagi mau turun gitu ke WC bentar. Nah pas jalan di WC tuh ada mas-mas gitu kan nongkrong 2 apa 3 biji gitu lagi jongkok gitu. Kayak sweet gitu kan, sweet. Terus gue lewat, gue balik lagi dong. Kenapa mas manggil-manggil, ada masalah? Enggak mbak Keluar ya jiwa. Emang kadang tuh harus dilawan gitu loh. Kayak kesel sih. Kayak emang maksud lo apa bisa mau manggil gitu? Nggak bisa mau manggil gitu. Jadi kita ngerasa takut gak sih kalau kayak gitu tuh, mau jalan sendiri tuh dia takut gitu, nggak nyaman, uncomfortable. Kalau emang mau kenalan ya kenalan baik-baik gitu. Iya. Makanya tujuannya itu apa gitu manggil itu. Kadang enggak cuma pengen muji doang gitu. Ya disimpan aja mas buat diri sendiri gitu ya. Iya, apalagi kalau udah kayak keluar malam gitu-gitu ya juga serem ya di sini. Bener. Tapi stereotip di Indonesia tuh kayak stereotip perempuan di Indonesia tuh sebenarnya kalian sadar gak sih kayak masih, karena dia tuh masih kurang edukasi tentang gender stereotype itu sendiri. Sekarang masih banyak iklan yang nampilin kalau perempuan tuh di dapur ngurus anak, sedangkan yang laki-lakinya profesional pakai suit and tie kerja di luar, gagah gitu, unconscious gitu ya. Jadi sebenarnya media tuh plays a big part juga gak sih kalau menurut kalian tuh gitu gak? Jelas lah ya, maksudnya kalau misalnya kayak kan gue tinggal di Jerman nih. Kalau di Jerman tuh mereka sekarang tuh udah mulai sangat aware gitu kalau misalnya mau buat iklan atau mau buat banner gitu. Kalau misalnya kayak contohnya kayak profesi gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak udah ada gendernya gitu kan. Oh polisi cowok gitu, terus cewek perawat, dokter. Ya. Jadi kayak apa ya, kalau masyarakat tuh kan kadang di prime gitu ya, nggak sadar gitu kalau mereka kalau lu ngelihatnya cewek itu selalu perawat atau cowok itu selalu polisi, ya lu pikirnya oh that's the role I should take in this society gitu. Oh ya berarti itu kerjaan yang harus gue kerjain. Mungkin nggak sadar gitu sebagai anak-anak atau sebagai orang biasa. Tapi karena itu yang lo lihat tiap hari kayak di ads, di banner-banner gitu, jadi lo mikir oh okay, that's where I should be. Atau kadang kayak iklan-iklan itu tuh kadang seksis gitu, tapi kita kayak oh ya that's usual. Normal normalize aja gitu kan kayak. Atau jokes kayak komedi gitu, gue kadang kayak okay like di treat ngerasa kadang pernah ini nggak sih, kayak pernah ngerasa nggak sih kadang kayak women itu di treat sebagai objek gitu? Iya banget kalau kayak gitu. Gimana? Iya. Ada pengalaman nggak atau gimana? Sebenarnya banyak sih pengalaman, cuma apa cerita aja. Dipikir dulu. Mending Kak Denny dulu jadi jawabnya, aku mikir dulu pengalaman objektivitas. Apa ya, treat sebagai objek? Ya banyak gak sih, maksudnya kadang kayak balik lagi ke masalah baju gitu kan. Body type itu kan beda-beda ya. Ada yang some people do have big boobs, so what gitu kan. Terus some people do have small waist, kayak maksudnya ada orang-orang yang memang bentuk tubuhnya seperti itu. Terus itu kan berkah ya dari Allah ya. Tapi dia itu jadi limited gitu. Cuma boleh pakai baju tertentu, harus pakai longgar, harus pakai yang gimana supaya nggak menimbulkan nafsu tertentu dari lawan jenis. Padahal kan kalau lawan jenisnya ini this is just another human being gitu kan. Bener. Kebetulan aja dia badannya berisi gitu, which is berkah dari Allah gitu kan. Benar. Kenapa harus dilihatnya tuh seolah-olah oh
maksudnya this kind of people tuh restricted gitu, baju apa yang bisa mereka pakai kayak yang lu bilang tadi waktu awal. Dan itu kan kalau mereka nggak ngelihat women sebagai objek, ya nggak akan kepikiran segitu. Maksudnya lo ngelihat cowok kalau misalnya pakai tank top gitu, ya udah gitu aja gitu kan. Ya udah gitu. Dan iya sih benar kata Kak Denny tadi. Terus juga ditambah juga media ya. Menurut aku tuh media itu plays a big part dalam menstereotypekan perempuan, apalagi di mana misalnya ada iklan sampo. Mereka harus pakai rambut yang cemerlang, lurus, lembut. Yang dimana kenyataannya rambut wanita tuh beda-beda teksturnya. Ada yang keriting, ada yang gelombang, ada yang kering, ada yang ini, ada yang itu. Jadi saat lihat iklan itu tuh hanya rambut yang lurus, hanya rambut yang panjang adalah yang cantik gitu. Atau kulit whitening cream. Benar, Mbak, whitening cream Di Indonesia. Kalau stereotype sebagai kita Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri itu menurut kalian kalau stereotype kita di mata orang-orang luar gitu gimana? Kalau Jerman gimana nih? Gue waktu itu pernah kayak jadi di kampus tuh ada kayak self assessment gitu lah. Jadi dia punya kayak bukan personality traits, kayak characteristics gitu. Terus tapi kita itu dijudge sama teman kita gitu. Kan teman gue orang Jerman kayak yang di kelas. Terus gue di match sama temen gitu cowok, orang Jerman, born and raised there gitu kan. Terus jadi di personality trait-nya itu ada kayak spektrum gitu. Sebelah kiri kayak ini anaknya itu conservative, jadi kayak traditional gitu lah. Terus dia ini orangnya sangat teliti, terus kayak teratur hidupnya. Nah jadi tuh ada kayak 5 gitu lah skalanya gitu. Terus dia itu yang kayak, maksudnya kita temen tapi nggak pernah yang beneran kan itu part time MBA gitu kan. Jadi ketemunya cuma kayak waktu kuliah doang, nggak daily interaction gitu. Jadi dia juga nggak terlalu kenal kan. Jadi dia relying on stereotypes gitu. Jadi dia ngejudge gue berdasarkan apa sih yang dia tahu tentang cewek Indonesia atau cewek Malaysia atau pokoknya area-area kita gitu. Itu dia jawabannya kayak Dini itu tradisional, terus kayak nggak berani mengambil resiko, teratur, terus pemalu gitu kan. Terus pokoknya yang ditaruh dia tuh di situ lah gitu kan. Waktu dia jelaskan abis di judge gitu, dia harus jelasin gitu kan ke gue. Gue juga judge dia gitu. Terus gue cuma ketawa aja sih waktu dia bilang kayak, ya jadi menurut gue lo tuh kayak tradisional gitu kan, karena lo pakai hijab kata dia gitu. Terus kayaknya orangnya tuh kalem gitu, nggak sering ngomong gitu. Itu kan maksudnya ya kita memang nggak suka kayak tunjuk tangan terus ngomong gitu kan. Terus ya pokoknya dia bilang gitu. Gue ketawa aja karena kayak ya maklum lah dia kan gak kenal gitu kan. Bener. Tapi on the other hand tuh gue juga kayak mikir, wah menarik juga ya. Menarik Maksudnya, juga first impressionnya gitu ya. Bener, jadi kayak ini mas kenal kagak gitu. Terus ini kayak aneh gitu kan. Dia ngomong gue gak berani mengambil resiko gitu. Mas yang datang dari Indonesia sampai Jerman tuh saya loh mas. Bener sih, itu poin paling bagus sih. Iya, jadi buat nunjukin. ini mas loh yang born here, raised here, and still here gitu. Terus kok bisa-bisanya ngomongin saya yang tidak mengambil risiko gitu. Tapi ya itu apa ya, stereotype lah namanya. Dan mereka setelah ngobrol-ngobrol gitu dia kayak abis itu dia kayak minta maaf gitu. Maaf ya kata dia. Ini kan cuma based on pemahaman gue aja. Stereotype. Kalau di Malaysia sendiri sih ini yang paling sering tuh ya. Kadang kalau masuk ke taksi atau Grab gitu. Kerja di kilang mana? Kilang itu. Kilang tuh jadi minyak. pabrik gitu. Kerja pabrik. Gila. Iya, atau kerja buruh ya. Iya, TKW ya, Neng. TKW. Dan itu tuh benar-benar hampir setiap naik Grab tuh hampir mostly 85 kayak 85% setiap itu kerja di kilang mana orang. Dan itu ternyata nggak cuma terjadi sama aku doang, sama teman-temanku yang lain juga kayak gitu. Dari mana? Dari Indonesia gitu. Terus satu lagi mereka akan bilang dari mana? Dari Indonesia. Kok kulitnya nggak gelap gitu? Kok udah pakai whitening cream? Kok kulitnya beda sama orang Indonesia? Emang orang Indonesia kulitnya gimana? Aku tanya. Orang Indonesia kulitnya itu lebih gelap dari kamu katanya. Jadi itu sih kadang yang bikin uncomfortable ya sebenarnya. Tapi deep down tuh ternyata begini mereka ngelihat
wanita Indonesia di Malaysia gitu. Ternyata kayak gitu, itu something uncomfortable, tapi itu interesting to know juga at the same time. Ya udah lah ya, kayak ya udah lah ngerti aja gitu. Iya, Gak usah diambil hati. terus diambil hati, ya bener sih. Kalau secara nilai tambahnya sendiri gitu ada nggak sih? Kalau Nilai tambah apa nih? maksudnya di kacamata orang luar gitu, kayak kagumnya sama orang-orang Indonesia ada nggak gitu? Kalau contohnya ya, kalau di gue gitu, tapi bukan Indonesia aja sih, kayaknya mereka kayak menjudge Asian in general itu smart ass gitu. Jadi kayak you're so Rajin, Asian, rajin. iya, Iya. you're so Asian, you're so Indonesian kayak gitu, kayak rajin, kayak pinter matematika. gitu, iya pinter matematika, pinter Terhitung financialnya bagus. pokoknya kalau udah dapat nilai bagus atau ada kayak komplimen gitu pasti Asian, no wonder kayak gitu gitu. Ada nggak sih kayak positif stereotypes maybe? Ya, hardworking gitu lah. Jadi Hardworking, orang-orang ya. tuh nyangkanya kayak pekerja keras gitu kan. Terus ya itu sih pinter matematika. Regardless the gender ya, dan mereka tuh nggak ngelihat gender sama sekali gitu. Friendly gak sih paling Iya. penting Indonesia? Itu kalau friendly. orang Indonesia tuh murah senyum. Tapi kadang gue pernah diingetin sama profesor gitu, orang Jerman. Kalau di Jerman tuh kalau lo kebanyakan senyum tuh disangkainya Flirty. Gila. slow gitu. Oh, kayak apa? A bit of dumb. Down ya kalau serem juga ya. Aneh banget deh. Karena aneh banget. Karena kan kalau kita tuh kan kayak kalau dimarahin kita senyum. Nyengir. Iya. Senyum. Itu profesor gue bete banget sih. Minta maaf aja, maaf ya Pak. Gitu. Dimarahin. Atau kita kan suka Permisi, senyum. ketawa gitu kan. Kayak kalau di orang Jerman tuh jarang ketawa di publik banget gitu loh. ya. Kalau gue kadang gue nunggu kereta, kalau ada yang lucu gue ketawa gitu kan. Itu mereka ngeliatnya tuh kayak ini anak kurang gitu. agak kurang. agak kurang. Kasian ngeliatnya. Jadi ketawa jadi harus mulu. balance juga tuh antara friendly sama bit crazy. Bahaya juga. Balik lagi ke female tadi, kalian punya gak sih kayak female role model gitu yang kayak kayak personality-nya atau traits-nya gitu kayak patut banget gitu dicontoh untuk semua perempuan secara umum gitu. Ada nggak gitu? Kalau aku aside of Kartini, Iya, Cut Nyadin, Megawati, yang orang-orang yang leader, Orang-orang hebat gitu. orang-orang hebat terdahulu. Aku pribadi aku suka banget sama Felicia Hutapea. Karena menurutku dia itu, walaupun dia tahu dia anaknya Hotman Paris, cuma dia nggak ngejual kalau gue tuh anaknya Hotman Paris dan gue tuh spoiled brat. Dia tuh nggak ngejual nama Hotman Paris, tapi dia sendiri tuh punya kayak mental health community gitu, dan untuk kayak program sendiri ngebantu komunitas minoritas. Jadi aside of dia pintar, dia care of community, terus dia juga berani independen, dan menurutku itu sesuatu yang aku ngeliat dia wow gitu. Kayak aside of seberapa terkenalnya ayah dia ya, tapi dia mau belajar berjuang untuk stand up untuk sendiri. stand up, ngebangun dia sendiri gitu. Kamunya? Gue klasik banget sih, R.A. Kartini cuy. Sudah gue duga. Emang orang zaman dulu ya guys. Soalnya gue buku pertama kali yang gue baca yang adult book gitu ya, bukan buku anak-anak, itu tuh biografinya R.A. Kartini. Di rumah nenek gue tuh ada biografi R.A. Kartini. Terus jadi gue baca tuh dari ujung sampai ujung gitu kan. Dan buat gue di buku itu tuh Kartini tuh kan sosok yang ini gue sampai sekarang tuh bingung ya, karena kalau misalnya kita di sini merayakan Hari Kartini itu kan, semua orang pada pakai kebaya, terus kayak super girly gitu kan, terus yang kayak, padahal itu tuh bukan Kartini banget gitu, Kartini yang sesungguhnya gitu ya. Maksudnya kalau kita harus menjadikan era Kartini itu sebagai role model, harusnya kan kita tahu kenapa sih dia role model gitu, bukan karena Hari Kartini kita pakai kebaya, terus cantik-cantik jadi perempuan Indonesia. Nilai-nilainya Kartini tuh kayak, dia itu walaupun dari keluarga ningrat, dia mau belajar gitu orangnya. Terus kayak wawasannya tuh luas. Dia nggak cuma belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa doang, dia belajar bahasa Belanda. Maksudnya salah satu alasan kenapa dia terkenal sampai luar negeri itu kan karena dia bisa
bahasa asing gitu kan. Harusnya anak-anak Indonesia itu taunya itu gitu. Kenapa sih Era Kartini itu role model? Karena Ibu Era Kartini itu wawasannya luas gitu. Terus bikin buku itu kan kita dulu diajarin waktu kecil cuma itu karena dia bikin buku. Bukunya apa emang gitu. Tentang apa gitu. Atau kayak dia itu pelopor gitu, atau dia pokoknya berani untuk mendobrak stigma-stigma dari perempuan Indonesia gitu kan. Kalau anak-anak itu kayak Ibu Kartini apa? Itu loh yang pakai kebaya itu. Setiap tanggal 21 April yang sanggul kita ini fashion show gitu gak sih, kayak perayaan RA Kartini itu. Jadi buat gue Ibu Kartini, gue yang modern gak update soalnya. Yang masa-masa kini ya. Masa gini. Banyak harusnya Kartini modern sekarang. Seperti hostnya. Apa sih? Hostnya ini perempuan-perempuan Kartini modern ini. Kalau gue sendiri kayaknya bingung. Ini jujur kayak kok kayaknya nggak ada ya gitu. Tapi kayak role model kayak yang aku kayak menurut aku dia patut dicontoh gitu. Kalau aku sih kayaknya ibuku klise sih, tapi kayak bener kayak iya gitu. Karena ibuku itu kalau dibilang perempuan konvensional iya gitu, masih sangat tradisional gitu, culture banget kayak nilai-nilai adat gitu harus tetap dijunjung tinggi pokoknya. Tapi nilai kekeluargaan juga. Nah, tapi di sisi lain dia pekerja keras banget gitu, bukan tipe-tipe ibu rumah tangga yang bisa diem di rumah. Di rumah pun dia tuh kayak menjalani, ini jadi cerita tentang ibuku. Salam ya Bu. Di rumah pun dia punya hobi gitu. Pokoknya nggak bisa diem lah, nyari kegiatan apa gitu, dan punya pekerjaan juga gitu. Sampai sekarang pun masih gitu, walaupun umur itu udah kepala 7 gitu, masih aktif karena dia yang bikin aku paling salut sih karena tujuan dia tuh nyari uang tuh untuk disalurkan lagi ke orang lain gitu, ke orang-orang yang membutuhkan, dan dia nggak mau ada orang yang tahu ini gitu. Jadi ya menurutku itu sih role model buat aku sih. Salam ya Bu. Ya. Sudah dipuji-puji sama anaknya. Ibu abis ditransfer. Wah, endorse apa gimana itu ceritanya? Endorse ya. Dan terakhir nih, ada gak sih pesan buat kalian untuk perempuan-perempuan di luar sana tuh yang kayak masih struggle untuk kayak stand up untuk diri sendiri itu? Kan kadang ada sih kita sebagai perempuan kadang kita gak berani untuk speak up atau stand up untuk ngomong gitu karena kita terlalu takut untuk dijudge juga kan kadang dari orang-orang lain, malah diserang balik gitu. Ada gak pesan kalian? Iya, that's kayak salah satu problem gak sih? Karena kita masih susah kita masih malu untuk speaking up. Jadinya stereotype ini masih terus berlanjut gitu. Jadi yang pesanku tuh jangan malu untuk speak up karena you are not alone gitu. Kita semua ngerasain itu dan kita butuh kamu untuk speak up untuk ngerubah stereotype di Indonesia. Benar banget. Itu kalau gue nambahin every small step matters gitu. Jadi kayak yang mungkin lu bisanya speak upnya buat lingkungan lu dulu nih gitu. Maksudnya belum bisa yang kayak buat seluruh dunia. Ya udah di situ aja gitu. Tapi jangan ngerasa kayak yang udahlah emang Indonesia tuh ya kayak gitu. Gak akan didengar juga gue. Iya, emang perempuan Indonesia tuh ya kayak gitu. Tapi kayak kalau misalnya setiap orang ngelakuin sedikit apapun gitu yang bisa ngerubah lingkungannya sendiri deh, at least gitu, atau suaminya sendiri gitu, pacarnya sendiri, ya udah itu aja nggak apa-apa gitu, asalkan maksudnya kan kalau semua orang mikirnya kayak gitu kan jadi banyak tuh, jadi kita walaupun mini tuh stepnya tapi akan tetap maju lah dikit-dikit daripada nggak sama sekali terus udah nyerah gitu dari awal udah ya udahlah emang gue nasibnya di sini begini gitu. Iya itu sih setuju sih gue kayak langkah paling kecil sih itu dengan cara kita diskusi gitu sama temen sendiri gitu. Gak usah langsung kayak gede-gede gitu. Gak harus kayak bikin YouTube atau posting di Instagram itu sebenarnya ya gak usah ya dari yang penting kan create awareness dulu gitu kan. Kecil dulu gak apa-apa. Speak up dan juga
mulai melawan lah kalau kayak ada catcall gitu berani. Justru cowok itu akan takut sih kalau sama cewek berani. Atau at least mikir deh Iya, gitu. mikir, Next iya. time tuh dia mikir, oh kemarin gue catcall terus didatengin sama mbaknya. Takut gue mau catcall lagi gitu kan. Malah jiper. Oke, nice banget obrolan kita hari ini tentang perempuan bersama dua perempuan hebat ini. Wow. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.